Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ainis Gallery. Di video saya kali ini, saya akan membuat frozen donat. Frozen donat ini cocok buat kalian yang sibuk, atau frozen donat ini bisa juga dijadikan sebagai ide jualan. Nah, ini donatnya saya sudah simpan di dalam freezer selama 1 minggu. Sedangkan yang ini donatnya saya sudah diamkan hingga kembali ke suhu ruang. Nah, teman-teman bisa lihat teksturnya itu masih seperti ini, dan setelah digoreng dia tidak berminyak dan tidak kempes. Donat frozennya setelah digoreng, donatnya tetap mulus, tidak kempes dan tidak berminyak. Adapun kelembutannya, teman-teman bisa lihat tekstur bagian dalamnya itu masih sangat lembut. Nah, mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja? Simak videonya sampai selesai. Adapun resepnya sebagai berikut, bisa dicatat atau di screenshot. Pertama-tama saya akan siapkan air dengan telurnya. Nah, di sini saya pakai 1 butir telur utuh, kemudian saya tambahkan air hingga mencapai 130 ml. Saya pakai cara ini agar takaran airnya itu benar-benar pas. Karena terkadang 1 butir telur itu ukurannya beda-beda. Kemudian di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu, 50 gram gula pasir, dan 1 sendok teh ragi instan. Setelah bahan kering sudah masuk semua, saya aduk sebentar, kemudian saya masukkan campuran air dengan telurnya. Lanjut, saya aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Agar lebih cepat tercampur, saya akan aduk menggunakan tangan saja, tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, lanjut saya tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 35 gram margarin. Lanjut saya ngulek lagi sebentar hingga margarinnya tercampur dengan adonan. Nah, jika sudah tercampur seperti ini, selanjutnya saya akan mixer adonannya. Tapi jika teman-teman tidak punya mixer, boleh lanjut diulek lagi hingga adonannya kalis. Untuk takaran airnya saya pakai 130 ml plus 1 butir telur agar nanti adonannya itu tidak terlalu lembek. Jadi pada saat frozen donatnya kita goreng kembali, donatnya tidak terlalu berminyak dan donatnya tidak kempes. Nah, ini adonannya sudah terlihat sangat mulus dan sudah sangat lembut. Itu pertanda adonan donatnya udah kalis. Adonannya saya bulatkan seperti ini, kemudian saya akan tutup dan kita istirahatkan adonannya selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit adonannya sudah kelihatan mengembang seperti ini. Adonannya saya akan kempeskan agar udara yang terikut di adonan bisa keluar. Di sini saya kempeskan menggunakan rolling pin agar benar-benar tidak ada lagi udara yang terikut di adonan. Terkadang kalau kita goreng donat ada gelembung-gelembung kecil. Nah, itu disebabkan karena masih ada gelembung udara di adonannya. Adonannya saya akan bagi 30 gram aja. Di sini saya bikin donatnya agak kecil.
Ini adonannya sudah saya bagi-bagi, lanjut saya akan bulat-bulatin. Bulatkan donatnya seperti ini, pastikan bagian ujungnya itu tertutup rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Kemudian rounding agar permukaannya lebih halus dan mulus seperti ini. Kalau mau hasil donatnya mulus, pastikan pada saat ngeronding donatnya harus mulus. Sambil nonton videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel Ainis Gallery, silahkan di subscribe dulu dan tekan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Setelah saya bulatkan, lanjut saya istirahatkan lagi sekitar 10 menit. Dan setelah 10 menit, donatnya sudah sedikit mengembang. Saya taburi dengan tepung terigu, kemudian saya lubangi donatnya. Donatnya saya tidak terlalu pipihkan, jadi nanti hasil donatnya itu akan kelihatan montok, jadi kayak mengembang ke atas. Di sini donatnya saya bolongin menggunakan tangan saja agar lebih praktis saja sih. Tapi teman-teman tidak mesti harus pakai cara seperti ini ya, boleh pakai cara yang lain dengan cara dipipihkan kemudian kita bolongin tengahnya menggunakan spuit. Setelah donatnya kita sudah bolongin semua, kita tutup lagi menggunakan kain dan kita diamkan selama 40 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, ini donatnya sudah mengembang 2 kali lipat, teksturnya itu udah ringan banget seperti ini. Selanjutnya, panaskan minyak. Saya tes menggunakan sumpit. Jika sudah ada buih-buih di sumpit, itu pertanda minyaknya sudah panas. Panaskan minyak dan goreng donatnya menggunakan api paling kecil di kompor masing-masing. Sesaat setelah saya masukkan donatnya saya langsung balik agar permukaan bagian atasnya itu tidak kering dan tidak terjadi gelembung. Karena di sini kita mau membuat frozen donat, jadi donatnya kita goreng sampai setengah matang saja. Kita cek sisi sebelahnya, jika sudah setengah matang juga, donatnya udah bisa kita angkat dari penggorengan. Lakukan hal yang sama hingga semua donatnya selesai kita goreng. Ini donatnya sudah selesai semua saya goreng. Donatnya saya lapisi dengan tisu agar minyaknya menyerap ke tisu dan donatnya saya biarkan dulu hingga dingin. Dan ini sebagian saya goreng hingga matang. Setelah donatnya sudah dingin, saya akan masukkan ke plastik. Nah, di sini saya pakai plastik clips. Masukkan donatnya ke plastik, susun rata seperti ini. Jangan disusun bertumpuk agar donatnya tidak mengempes. Adapun donatnya yang saya sudah goreng sampai matang, donatnya itu seperti ini. Sangat lembut banget kan? Nah, nanti saya akan perlihatkan juga hasil donatnya setelah kita masukkan ke freezer selama beberapa hari. Setelah donatnya kita sudah kemas ke dalam plastik seperti ini, lanjut saya akan masukkan ke dalam freezer. Nah, seperti ini donatnya saya sudah diamkan selama seminggu di freezer. Nah, donatnya itu seperti ini ya, mengeras seperti es batu, tapi tidak mengempes. Nah, saya akan biarkan dulu donatnya kembali ke suhu ruang, baru kita goreng.
setelah kita sudah diamkan, donatnya sudah kembali ke suhu ruang. Teksturnya itu seperti ini. Donatnya saya langsung goreng donatnya menggunakan api paling kecil di kompor masing-masing. Nah, yang dua ini itu memang udah matang, kemudian saya masukkan ke freezer, jadi saya gorengnya sebentar aja. Sisanya yang dua ini saya masih lanjut goreng hingga donatnya matang. Frozen donat ini tidak mesti pakai resep yang saya pakai, boleh pakai resep andalan masing-masing. Hanya saja di sini saya memberikan contoh membuat frozen donat. Tapi jika kalian mau pakai resep ini, ya lebih baik juga sih agar kalian bisa mencoba ilmu baru. Nah, setelah digoreng hasilnya seperti ini. Donat frozennya tetap montok, tidak kempes dan tidak berminyak. Tekstur donatnya tetap empuk dan lembut. Nah, itu tadi cara membuat frozen donat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga atas subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa juga untuk selalu berpikir positif. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.